Apa itu Python? Nah, Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berorientasi pada objek dengan semantik yang dinamis. Python dibuat dan dikembangkan oleh Guido van Rossum, yaitu seorang programmer yang berasal dari Belanda. Pembuatannya berlangsung di kota Amsterdam, Belanda pada tahun 1990. Pada tahun 1995, Python dikembangkan lagi agar lebih kompatibel oleh Guido van Rossum. Selanjutnya pada awal tahun 2000, terdapat pembaharuan versi Python hingga mencapai versi 3 sampai saat ini. Pemilihan nama Python sendiri diambil dari sebuah acara televisi yang lumayan terkenal yang bernama Monty Python Flying Circus yang merupakan acara sirkus favorit dari Guido van Rossum. Python tuh bisa digunain buat apa aja sih? Nah, berikut ada beberapa hal yang bisa digunain dengan Python. Ada AI dan machine learning, ada pemrograman aplikasi, ada pengembangan website, ada visualisasi data, dan juga ada analisis data. Salah satunya pada pengembangan website. Kenapa sih Python tuh sering dianggap pilihan yang tepat untuk pengembangan web? Nah, ini sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa ada banyak kerangka kerja pengembangan web Python untuk dipilih seperti Django, Pyramid, dan Flask. Kerangka kerja ini telah digunakan untuk membuat situs dan layanan seperti Spotify, Reddit, dan Mozilla. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Python. Untuk kelebihannya, Python ini mudah dipelajari, mudah diaplikasikan, dan Python ini dukung IoT, fleksibel, meningkatkan produktivitas, dan yang paling penting free dan open source. Nah, untuk kekurangannya, yaitu ada kurangnya dukungan multiprosesor, tidak ideal untuk memory intensive task, kurang populer untuk mobile app development, batasan desain, dan juga batasan kecepatan. Selanjutnya ada tipe data dari bahasa pemrograman Python. Yang pertama ini ada tipe data boolean. Nah, tipe data boolean ini merupakan tipe data yang menyatakan benar atau salah atau true or false. True yang bernilai 1 dan false yang bernilai 0. Yang kedua ada tipe data string. Tipe data ini menyatakan karakter atau kalimat bisa berupa huruf, angka, dan lain-lain. Nah, tipe data string ini diapit dengan tanda kutip. Bisa kutip 2 atau kutip 1. Lalu ada tipe data integer. Nah, tipe data integer ini menyatakan bilangan bulat. Contohnya misalkan 1 atau 1000. Lalu ada tipe data float. Tipe data float ini menyatakan bilangan yang mempunyai koma, misalkan 1,5 atau 0,15 dan lain-lain. Lalu ada tipe data heksadesimal. Tipe data heksadesimal ini menyatakan bilangan dalam format heksa atau bilangan yang berbasis 16 seperti 9A atau 1D3. Nah, terus ada tipe data kompleks. Nah, tipe data kompleks itu menyatakan pasangan angka real dan imajiner. Gimana sih maksudnya? Jadi, di situ terdapat ada angka real dan juga ada angka imajiner. Salah satu contohnya adalah 1 ditambah 2J atau 2 ditambah 4A. Lalu ada tipe data list. Nah, tipe data list itu merupakan data untaian yang menyimpan berbagai tipe data dan isinya bisa diubah-ubah. Terus ada tuple yang merupakan data untaian yang menyimpan berbagai tipe data tapi isinya tidak bisa diubah. Bedanya dari list bisa diubah-ubah sedangkan tuple tidak bisa diubah sama sekali. Dan yang terakhir ada dictionary yang merupakan data untaian yang menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan, penunjuk, dan nilai. Nah, di sini ada contoh program Python yang sudah saya buat, yaitu program menentukan kelulusan dari nilai tugas, UTS, dan UAS. Nah, di sini pertama-tama saya menginput dahulu nilai tugas, UTS, dan UAS dengan tipe data float dan input untuk memasukkan datanya. Nah, di sini saya memakai tipe data float dikarenakan akan ada angka koma pada nilainya.
Lalu pada step kedua, menghitung nilai akhir sesuai dengan bobot. Nah, pada program menentukan kelulusan ini, saya menentukan nilai akhir itu dari 15% tugas, 35% UTS, dan 50% dari UAS. Dan pada prosesnya, saya mengkalikan 15% dengan tugas, ditambah 35% dengan UTS, dan ditambah 50% dengan UAS. Di sini saya memakai pecahan desimal untuk mengalikannya. Pada step yang ketiga yaitu menentukan grade berdasarkan nilai akhir. Di sini saya membuat percabangan if else dengan jika nilai lebih dari 80 maka grade-nya A, jika nilai lebih dari 70 maka grade-nya B, jika nilai lebih dari 60 maka grade-nya C, jika nilai lebih dari 50 maka grade-nya D, dan selain itu maka grade-nya E. Lalu pada step yang keempat yaitu menentukan status kelulusan berdasarkan nilai akhir. Nah, di sini saya memakai pengkondisian lagi. Jika nilainya lebih dari 60 maka statusnya lulus, tetapi jika selain itu statusnya tidak lulus. Nah, pada step yang terakhir yaitu menampilkan nilai akhir, grade, dan status kelulusan. Di sini saya print segalanya yang sudah diproses pada step-step sebelumnya. Nah, pertama di sini saya print nilai akhirnya dengan persen 0,2 F artinya float. Nah, persen 0,2 float ini artinya angka terakhir dari si koma hasil dari proses step sebelumnya. Nah, di sini dengan persen atau bisa dibilang dalam Python adalah modulus nilai. Nah, fungsi dari modulus ini menghasilkan sisa bagi dari pembagian dua bilangan. Selanjutnya saya print grade dengan format grade yang fungsi format ini untuk melakukan pengaturan format string yang akan dicetak atau ditampilkan ke monitor. Di sini saya memakai format pada grade dan status untuk memformat dari percabangan yang sudah saya lakukan sebelumnya. Selanjutnya saya akan coba untuk menyalakan program ini dengan menekan F5. Nah, di sini saya menginputkan nilai tugas yaitu 85, lalu nilai UTS yaitu 90, dan nilai UAS yaitu 75. Maka langsung muncul nilai akhirnya 81,75 dengan grade A dan statusnya lulus. Sekian pembahasan Python dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.